Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai uh, bagaimana manfaat dan bagaimana cara mengajak kawan untuk menjalankan suatu organisasi, terutama di organisasi Aisyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan, ya. Uh, Sampai sekarang saya menjalani secara berorganisasi, uh, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, terutama hidup kita ini adalah bermuamalah. Dengan kita bergabung dalam suatu organisasi, kegiatan bermuamalah kita itu akan terorganisir, ya, terarah, karena dalam suatu organisasi yang besar itu dia punya ADART, sehingga kita punya seperti kurikulum bagaimana cara kita menjalankan organisasi tersebut. Di dalam organisasi Aisyah ini ada berbagai macam majelis, ya, dia seperti di pemerintahan. Jadi kita dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan dalam bentuk majelis. Pertama adalah majelis Dikdasmen yang mengelola tentang pendidikan, kemudian majelis kader, kita mencari kader untuk bisa menjalankan organisasi estafet selanjutnya. Kemudian di bidang tabligh, memang di bidang tabligh itu adalah utama untuk menyampaikan bagaimana Allah tugaskan kita sebagai hambanya untuk belajar agama dan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Dari di organisasi inilah kita bisa sharing, kita bisa mencari ilmu, dan kita bisa berbagi ilmu di majelis tabligh. Kemudian ada majelis hukum dan HAM, ada majelis ekonomi, ada majelis kesehatan. Jadi ada beberapa majelis di dalam kepengurusan organisasi yang ada di Muhammadiyah, khususnya di Aisyah. Sekarang saya tergabung di Aisyah cabang. Saya juga masuk dalam Aisyah daerah, tapi masuk juga di Muhammadiyah wilayah. Itulah di organisasi ini kita bisa masuk di setiap tingkatan, gitu ya. Tinggal kesanggupan kita dalam membantu menjalankan geraknya suatu organisasi. Ketika kita ditunjuk sebagai ketua dan partner kita dalam beberapa majelis tadi, terutama sekretaris, ketika sekretaris itu tidak berada dalam institusi organisasi kita, misalnya dalam amal usaha salah satunya, dan mereka berdomisili berjauhan dan dia kerja di instansi pemerintah, jadi kita untuk berkomunikasi itu terkendala. Jadi ya, apalagi sekarang harus ada pemekaran, ya. Jadi terkendalanya itu kita sibuk keseharian kita itu, sehingga kita sebagai ibu, sebagai tenaga pendidik, pekerja, ya, sebagai istri, kita sangat terkendala untuk membagi waktu. Akan tetapi ketika kita komitmen, ya, ketika kita komitmen dengan dakwah, dengan suatu organisasi itu, maka dalam satu minggu kita bisa saja menyiapkan waktu, misalnya saja seminggu 4 jam saja, gitu ya. Dalam seminggu 1 hari, dan 1 hari itu kita ambil waktu 4 jam dan komitmen, insya Allah kita bisa melakukan pegiat dari organisasi tersebut. Sebab saya sangat care dengan organisasi ini, karena saya pikir kalau
saya menjalankan organisasi di Aisyah ini, karena dia bergerak di bidang agama, maka saya tidak akan pernah takut. Waktu yang saya siapkan untuk organisasi itu, saya berpikir itu adalah untuk membantu agama Allah. Dan saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan, jangan pernah takut kita menyisihkan waktu kita untuk mengurusi agama Allah gitu ya. Tapi kadang-kadang kawan tidak menyambut itu, dan mungkin mereka tidak dapat ruhnya betapa di organisasi ini sangat membuat kita berwawasan gitu ya. Apalagi mungkin seperti ini, saya kenal dengan satu grup namanya Euro ASEAN, dan ini saya mengenal grup ini di organisasi Aisyah ketika Prof. Imam Robandi datang ke Palembang, dan beliau membuka membuka siapa yang mau bergabung dalam grup beliau dalam bentuk WhatsApp. Dari WhatsApp inilah ada motivasi-motivasi yang didapat. Dari sinilah kita bisa berkomunikasi, bergaul dengan seorang profesor gitu yang menyupport. Disinilah jendelanya kita bisa bersahabat se-Indonesia, asal kita mau saja membuka diri gitu ya. Tapi terkadang banyak orang yang sungkan. Saya juga terkadang ada momen-momennya saya sungkan gitu ya. Tapi saya berpikir, kenapa tidak diambil, ini adalah ilmu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau banyak godaan setannya juga ya. Karena untuk naik peringkat ilmu ke tingkat yang lebih baik itu banyak tantangannya, terutama musuh yang tidak nyata. Jadi kita menguatkan diri dengan belajar agama, kita mendekatkan diri ke Allah, kemudian kita banyak membaca, banyak bersilaturahim, kemudian kita terus berkomitmen, maka kita akan menikmati hidup berorganisasi atau berkolaborasi dengan banyak orang gitu ya. Karena tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada berhubungan secara muamalah ya. Dan bermuamalah inilah kita bersinergi mencari rahmat Allah. Dengan bermuamalah inilah kita mencari komunitas, kita berkumpul dengan komunitas yang positif, sehingga kita kuat ya, kita berkomitmen, kita terus istiqomah dalam meningkatkan kualitas keagamaan kita, ilmu agama kita. Jadi setiap aktivitas kita sandarkan dengan ilmu agama, kita sandarkan dengan Allah, maka di situ kita akan menemukan suatu kebahagiaan bersaudara sesama muslim. Sebab kalau kita mau saudara sedarah, terkadang secara akidah kita punya prinsip yang beda. Dengan perbedaan itu terkadang kita ada rasa males ya untuk bersilaturahim karena perbedaan itu. Memang secara batin saudara itu kita lebih mencintai, tapi ada hal-hal yang secara pemikiran kita berbeda. Kualitas pemikiran atau topik yang kita menikmatinya itu berbeda. Jadi kalau kita masuk dalam satu komunitas yang topiknya kita sama, maka kita akan menikmati itu. Begitu juga dengan pasangan hidup dalam suatu organisasi dalam rumah tangga. Ketika kita mempunyai pasangan yang pemikiran ideologinya berbeda, maka di rumah tangga itu akan terjadi gonjang-ganjing, itu akan terjadi perdebatan. Akan tetapi ketika ideologi itu kita sama, maka kita bersinergi dalam suatu organisasi kecil di rumah tangga untuk mendidik anak-anak, mengantarkan anak-anak kita menuju menjadi anak-anak yang qurrata ayun ya. Dan perjuangan itu untuk menggiring anak untuk menjadi anak qurrata ayun yang benar-benar sesuai dengan surat Al-Luqman mengenai bagaimana cara mendidik anak supaya anak tidak sombong, supaya anak rajin mentauhidkan agama Allah. Itu pun tidak semudah yang disampaikan teori.
banyak sekali kendala dan kita harus bersabar ya, apalagi kita mengurus suatu organisasi yang besar. Organisasi yang besar itu kita harus mengatur menata kesabaran kita, kesungguhan kita dalam berkolaborasi dengan kawan yang terkadang pemikirannya kadang beda, apalagi latar belakang pekerjaannya beda. Demikianlah untuk sementara, karena terlalu panjang maka kita sambung untuk di yang berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan membuka pemikiran sehingga mau kawan-kawan terutama ya mau bergabung dalam suatu organisasi, mau mengimpakkan waktunya, mewakafkan waktunya untuk mengajak kawan-kawan dalam mengurus organisasi yang menegakkan agama Allah. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Ini masih cara belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.